Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita masuk ke presentasi untuk materi terkait dengan aneka food losing diet, fat losing diet. Yang pertama ini akan ada diet Mediterranean nanti untuk dipaparkan dan teman-teman boleh mungkin bertanya. Sekali bertanya itu bukan untuk menguji ya, benar-benar untuk bertanya. In case yang presentasi tidak bisa dijawab, saya akan menunjukkan. Selamat pagi Mbak Dian, Sister dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kelompok Diet Mediterania akan memaparkan hasil diskusi kami. Selanjutnya, Diet Mediterania merupakan pola makan yang terdiri dari makanan nabati seperti buah, sayur, kacang-kacangan, gandum, dan biji-bijian. Lalu bahan makanan segar dan lokal, lalu terdapat juga minyak zaitun sebagai sumber lemak utama. Lalu pada diet ini juga mengkonsumsi anggur merah, lalu makan ikan segar dan makanan laut, banyak mengkonsumsi produk susu, unggas, dan telur, serta membatasi konsumsi daging merah dan olahannya, serta yang makanan yang manis-manis. Manfaat dari diet ini tuh dapat menurunkan risiko diabetes mellitus karena diet ini tuh berfokus pada asupan serat tinggi dari buah, sayur, dan biji-bijian yang memperlambat penyerapan glukosa, lalu konsumsi lemak sehat seperti mufa dari minyak zaitun dan mufa dari ikan yang terbukti memperbaiki respon insulin. Lalu diet ini juga menekankan pada indeks glikemik yang rendah yang dapat mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Lalu mampu mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Pada diet ini tuh kan tadi mengonsumsi anggur merah atau wine yang mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas yang dapat mengurangi peradangan. Lalu terdapat juga kandungan antioksidan dan polifenol dari minyak zaitun, sayur, dan buah yang dapat membantu menurunkan peradangan stres oksidatif. Lalu manfaat yang ketiga dapat menurunkan resiko dislipidemia karena med diet dapat menurunkan kadar LDL, trigliserida, dan kolesterol. Lalu dapat meningkatkan kadar HDL yang dapat menurunkan resiko dislipidemia. Lalu manfaat yang selanjutnya dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Karena diet ini menekankan konsumsi pada makanan tinggi serat, protein, antioksidan, dan lemak sehat, sehingga dapat dilihat bahwa diet ini mendukung pemeliharaan kesehatan jantung. Lalu manfaat yang terakhir mendukung kesehatan usus, karena mengandung serat dan polifenol yang baik untuk kesehatan usus. Lalu keefektifan diet Mediterania dalam menurunkan berat badan itu diambil dari ketiga jurnal ini. Alasannya yang pertama, kandungan lemak tak jenuh tunggal seperti MUFA dan asam lemak omega 3 dapat meningkatkan proses beta oksidasi yang dapat yaitu pembakaran lemak menjadi energi sehingga mencegah penumpukan lemak dalam tubuh. Lalu serat dapat menurunkan kadar lemak dan menunda rasa lapar. Serat memiliki fungsi untuk mengikat asam empedu dan lemak di saluran pencernaan yang kemudian dikeluarkan melalui feses. Serat, terutama serat larut, memiliki kemampuan menyerap air dan bentuk gel dalam lambung. Ini menyebabkan lambung mengosong lebih lambat sehingga meningkatkan rasa kenyang. Lalu mengurangi karbohidrat simpleks yang mendukung penurunan berat badan. Diet Mediterania menurunkan konsumsi karbohidrat simpleks yang dapat membuat penurunan lipogenesis untuk menghambat penumpukan trigliserida di jaringan adiposa. Ini referensi yang digunakan. Sekian dari saya. Kalau untuk yang gabungnya, ini teman-teman mungkin bisa bertanya. Saya mau menyampaikan sesuatu. Ada yang pernah dengar sebelumnya tentang Mediterranean diet? Apa yang kalian tahu tapi belum disediakan sama mandi? Apa tipikal dari Mediterranean diet? Ciri khasnya dibandingkan diet yang lain. Apa tipikalnya? Ciri khasnya ciri khasnya apa sama dengan yang lain? Apa yang menjadi ciri khas? Yang ada di tempat lain di daerah-daerah. Gimana?
dan benar sebagai tanda sifat. Anggur merah dan baik. Apalagi yang ciri khas yang kedua selain adanya baik, sebagai bernama yang zaitun. Yang ketiga, piramidanya kan apa yang membedakan piramida yang di dalam gaya di piramida piramidanya karena dari pasar tidak tumpul kalau tidak sekitar. Oke, apa yang membedakan selain mengenai dari menarik dia terbaik di dunia Mediterranean. Ada red wine di sini, ada minyak zaitun di sini. Apalagi yang membedakan? Coba kamu bisa buka tumpang di sini. Di situ ada piramid. Bentuknya kan seperti piramid. Apa yang membedakan tumpeng kita dengan tumpengnya Mediterranean? Bicara minuman itu bicara orang muda. Jadi mungkin kita kan kalau di sini ada sih ada. Nah, bedanya apa dengan tumpeng yang sama dan ngomong yakin kalau bahas ya. Caranya itu tumpeng yang paling baik yang Jawa biasanya itu makanannya nabati. Nabati, baik. Kita konfirmasi dulu. Di sini ada buah, ada sayur, ada roti, bawang, bukan. Dan lain-lain kalau tumpeng itu ketika kali. Ya, kita itu makan bunda bagi waktu lama. Makanya di beberapa pertemuan sebelumnya di materi saya menyampaikan kalau karbohidrat itu lebih beberapa persen paling tidak untuk menu biasa, bukan menu diet. Hampir 60%, hampir 60% menunya orang Indonesia itu tak betul bersih. Kalau sini instan langsung dari instan, ketela, sagu, ubi, jagung, seperti karbohidrat dari dan emas. Kalau karbohidrat yang utama bukan karbohidratnya, tapi di sini adalah mereka fokus pada sumber makanan yang relatif rendah pengolahan, low proses. Jadi tidak banyak makanan emas, relatif raw, minimal proses yang punya mereka. Kalau kita lihat, nggak bisa kita ngomong, oh ini sayur, oh ini karbo, enggak, karena di sini gabung. Mereka menggunakan roti gandum, mereka menggunakan sayur buah, mereka menggunakan ada kacang. Ini bawang bukan? Bawang toh? Bahkan ada bawang. Itu kelompok apa tuh? Di piramida, di tumpeng kita nggak ada bawang. Kelupaan nulis bawang berambang dan yang lain. Padahal kalau nggak ada itu kita nggak ada itu. Nah, tapi kalau mereka ada, tapi fokusnya adalah minimal proses. Dan sehingga nanti Mbak Amanda menyampaikan karbohidrat sederhananya ya yang baseline tidak apa. Jadi kalau teman-teman besok kalau di sini di Jogja di lebih murah karena orang itu ada beberapa karbohidrat dan pengalaman saya lihat di daerah ini juga makanannya seperti itu. Ya, pilih hasil ini karena dia mentah, memang konsumsi ya salah dressingnya pakai ini. Jadi
So, sumber lemak utamanya kalau kita kalian lihat ditumpuk. Sumber lemaknya kita apa paling utama? Apa yang utama? Utamanya berarti maksudnya di bawah. Sumber lemak yang ada di bawah tumpuk. Lihat apa di bawah? Kalau ada sumber lemak di bawah, apa? Bahkan makanan mengandung lemak yang di posisi bawah-bawah. Mungkin nggak bawah apa sih? Ada di bawah. Hmm. Itu mengandung lemak ya tapi sedikit lebih. Apa? Apa? Sumber lemak yang kita lemak apa? Ada apa yang di bagian bawah yang mengandung lemak yang langsung begini? Apa? Buah kita akan buah sebagai sumber lemak. Kita makan sama akan kita guys. Oh iya, berapa sih? Bukan. Baru itu kan dengan aku itu kan. Bukan itu. Itu berlemaknya kita. Dan di ayam. Baru itu kalau kita hilang. Terus ada yang saya dan kita di depan itu ada. Aku kalau nggak tahu tapi saya ingin kamu sih. Bukan. Oke. Tapi kalau misalnya kalau ini kan harus jadi lawan dan hitungan aja kita harus bawa bersama dengan seluruh keluarga. Kalau kita punya jadi paling atas, paling sedikit yang kita kurangi, kita harus mereka juga. Bedanya kita menggunakan itu untuk pengelolaan itu kan budaya itu kalau kita jadi besi digunakan untuk makan goreng panas minyak selama dua hari kemudian panas kalau makan panas makanya kalau pergi ke Spanyol maupun ke Italia yang boleh itu juga yang itu pertama kemudian terjadi yang lain dunia ini kemudian jadi aman masalah kalian punya untuk kalian ibu ekstraksi ini berhenti saya tidak berpikir saya baru saja itu Tuhan diberi rezeki ujian dengan beras menjadi masa yang namanya yang kali untuk sebagai bermakna dan harganya sedikit ya 500 cc lebih dari paling murah itu memang pakai cuma 500 menjadi kalau boleh kita udah 15 ya kita bagus tapi ada beberapa kali kalau kan 14 punya Indonesia 14 itu itu memang tapi teman-teman itu dari posisinya juga apalagi sumber protein yang juga sumber protein kalau di apa hasil yang lain makanan laut kenapa
Karena mereka secara alami tidak menerapkan agar apalagi zaman yang diterapkan dari dulu itu masih lalu bahkan telur itu di mana? Di sini telurnya di mana? Di atas itu. Sebagai seperti ini malah di atas dari ikan udang kerang. Saya sama ini. Artinya apa? Memang tidak mengutamakan ayam, tidak mengutamakan telur, bahkan ini daging bukan? Nah, daging itu justru paling atas. Karena saat itu pada komen itu kismi sehingga tidak bisa seperti kambing domba bisa ya dari laut ya itu juga tidak karena masalah yang memang buat budaya itu begitu adanya kalau orang itu tidak bisa ditangkap. Nah, bedanya kalau di kita kan tidak di kita dari kita orang tidak satu lagi di atas satu itu seperti gula minyak gitu kalau di mereka justru daging sama makanan manis itulah kenapa gaya ini yang kedua kalau yang piramida ini ke atas itu bicara tentang diet. Padahal waktu melihat piramida ini ternyata apakah bicara diet ada apa selain diet? Bedanya dari tumpuk kalau di kita, di diet itu kan ini jadi baseline. Nah, ini semua teman-teman kamu harus mengerti. Saya karena orang semua pesta. Iya. Terus ada makan bersama. Makan kalau di Eropa Selatan itu ada atau ada jenis jangan sih nggak boleh bertemu istirahat ngobrol dan aktivitas fisik tadi digambarkan dengan bersama lansia atau dan di luar itu memang jenis tadi ada perempuan dan kalau di sana bukan untuk individu ini bukan tapi walaupun di Eropa teman-teman itu juga yang dilakukan sendiri itu kalau untuk satu yang sendiri orang memanggilkan tidak tapi itu ya bukan mereka tidak itu hanya oke bisa ketika dia nanti saya menggunakan bagaimana red wine ini berperan dalam tapi ini selain dulu kita tidak lingkungan itu tidak semuanya ini sebagai dari relevan dengan budaya Singapura. Tapi kalau kita sebagai tradisi mau di nah, untuk mereka kandungannya kali ini ada banyak hal. Mediterania itu banyak menurut data. Tapi nanti juga karena ada foto kaliumnya banyak banget. Kolesterol dan juga turun. Karena lawannya itu benar bagus. Tidak ada lagi. Terus kemudian belum sadar juga segini lengkap. That's why dari dianggap sebagai diet paling
untuk istirahat. Apakah itu upaya diet? Apakah ini upaya diet? Ya, pakai NHD bukan. Dia kalau kemarin dia yang tambah berpihak tidak ada dari sendiri. Kondisinya mau lebih baik tapi tidak realistis. Kalau ini sudah bagus. Oke, jadi pada bahwa genre negara yang mewujudkan singa. Pak ada ini yang kita bilang terus ini lanjut lagi untuk ini obesity. Mereka menawarkan ini dengan ya dengan kelas. Saya tidak betul. Saya beda dengan dulu merah yang dulu merah biru. Saya berbeda dengan dulu. Kalau bersyukur sekali kuliah di Portugal, gue yang Portugal. Kalau gue di perusahaan lain, ini ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah ya? Terima kasih, Mbak Manda. Berikutnya depan, Mbak. Yes. Ya. Kalau ada gejala yang nomor satu, biasanya dianggap yang kedua juga. Kenapa? Kelompok 12. Saya 12. Baik, selamat pagi Mbak Dian, suster dan teman-teman. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diet gas, yaitu diet dari approach to stop hypertension. Langsung ke definisi umum diet gas, kami ada dua definisi. Yang pertama menurut Astuti, diet gas yaitu diet untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian diet ini juga mengutamakan konsumsi banyak sayur, buah, dan makanan atau produk rendah lemak serta mengurangi produk lemak jenuh. Menurut Suprayitna, diet gas yaitu diet yang dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah sehingga dapat mengatasi dan mencegah hipertensi. Manfaat dari diet gas ada dua. Yang pertama, menurut Astuti, diet gas dapat menurunkan tekanan darah serta penurunan berat badan karena pola konsumsi sayur dan buah jadi lebih tinggi. Pada akhirnya, penurunan berat badan juga dapat menurunkan tekanan darah. Menurut Suprayitna, manfaat dari diet gas yaitu mengontrol tekanan darah, membantu pasien obesitas untuk mengurangi berat badan dan mengecilkan ukuran pinggang, serta menurunkan kadar LDL dan kolesterol dalam tubuh. Kemudian klaim diet gas ada dua. Yang pertama, menurut Astuti, diet gas dapat menurunkan tekanan darah serta menurunkan berat badan. Menurut Sakitri dan Astuti, diet gas yaitu suatu diet untuk menghentikan tekanan darah tinggi. Kemudian ini merupakan bukti dari penelitian jurnal yang kami ambil. Yang pertama, menurut penelitian Tinisi, menunjukkan adanya perubahan signifikan terhadap tekanan darah setelah intervensi. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Dewi Vianita. Kemudian hasil analisa linear regresi dalam penelitian Astuti menunjukkan tekanan diastolik awal dari IFT berpengaruh signifikan terhadap jumlah penurunan tekanan darah diastolik akhir. Kemudian menurut penelitian Harahap, menunjukkan diet gas tidak hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga menurunkan berat badan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang sebelum dilakukan intervensi, terdapat responden masuk dalam kategori prahipertensi dan hipertensi. Setelah dilakukan intervensi, terjadi perubahan yang signifikan.
Hal ini juga didukung oleh penelitian Mauluda Fitriana menunjukkan adanya penurunan tekanan darah pada subjek 1 dari 156 per 100 mmHg menjadi 140 per 95 mmHg. Sekian presentasi dari Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Dari saya, apa jangannya dari saya? Ada sudah ada. Dari saya ini belum lama ya. Kalau saya tidak salah belum lama. 2012 dulu saya ada di. Jadi waktu itu kita kuliah, jadi dari bumi. Kalau saya tidak salah. Kadang-kadang dia untuk memberikan kompetisi. Kadang-kadang dia memberikan kalau kadang-kadang satu yang baik. Jadi dia memang tipikal untuk menurunkan kaki. Apa yang masalah dia ini? Yang membedakan dengan dia lain. Iman perbedaan dengan dia misalnya apa? Tipikal khas dia ini. Ada kita apa sih hasilnya dari saya yang kelompok begini itu juga Mbak. Konsumsi ikannya lebih bukan bukan protein yang difokus tidak saya difokus karena ada apa lagi dan apa kenapa itu nanti bisa mengimbangi makanan atau produk berlemak karena di situ juga fungsinya untuk menurunkan tekanan darah yang paling hubungan yang itu jumlahnya paling rendah dikurangi sedikit. Yang difokuskan adalah ini bukan fokus ya saya yang paling yang mengandung sumber makanannya dari sayur dan buah. Ada apa di sayur dan buah? Dia mengandung apa? Selain serat. Dan diet untuk apa? Tekanan darah. Apa itu tekanan darah? Bisa nggak? Tekanan darah bisa nggak? Iya. Apa mesti dipelihara? Ada lagi? Balik belum pasti. Ada yang namanya hipotensi hipotensi genik. Jadi menurunkan tensi, menurunkan tekanan dari apa? Dari bahan-bahan yang menjadi komponen utama des dari. Salah satunya sel buah. Komponen sel buah yang memiliki efek hipotensi genik yang pertama adalah serat. Yang kedua, coba ngomong vitamin mineral. Apa vitamin mineral? Artinya banget untuk vitamin dan mineral. Specify. Apa?
Apa mineral spesifik yang meningkatkan tensi? Hipertensi. Ini mineral apa? Natrium. Hiper. Kalau bikin tensinya nanti. Yang membuat hipotensi genik adalah kandungan kalium, nama lainnya potasium. Ada nggak di sayur dan buah? Banyak. Sumber utamanya sayur dan buah malah kalium itu. Ketika banyak mengonsumsi kalium, tensinya relatif lebih rendah. Ini lawan. Kalium sama natrium itu lawan, walaupun dia adalah satu garis. Sebenarnya dari RBCS lupa nggak hafalin itu dulu guys. Ada kopi hafalin ya apa namanya ini hafalin hafalin karena sifatnya tapi ternyata di tubuh dia sifatnya berbeda. Selain kalium, apalagi yang ada di des komponen lain ada piramidanya enggak di bawah ini apa biasanya bisa mengonsumsi itu biasanya bisa mengonsumsi itu bisa enggak bisa cucu yang begitu karena kan enggak. Dari selain sel buah susu rendah lemak. Kalau susunya rendah lemak, yang dikejar apa dari susu tersebut? Sium. Hasil punya efek hiper atau hipo juga. Jadi yang pertama mineral kalium, kedua mineral kalsium. Yang ketiga, apalagi kira-kira? Ada mineral juga di sayur buah, magnesium. Ini juga sama. Dia punya hipotensi genetik serat, juga punya kalium, punya 1, 2, 3, 4. Dia hipotensi genetik. Tapi ketika mengonsumsi itu, tekanan darah dibanding kita fokus pada diet rendah garam sangat kecil. Kalau diet rendah garam, yang difokuskan adalah natrium. Diet tadi tidak untuk meningkatkan apa buah, konsumsi dan apa. Diet tadi fokusnya memang diet yang produk garam menggunakan natrium itu dibatasi itulah enggak ini lebih bagus menjadi yes. Dan yang mempertimbangkan lebih banyak bukan cuma natrium yang dikurang tapi ini juga ya jadi kita so kalau melihat kalian silakan kualitas dari literatur gambar kualitas atau yang saya sebelumnya diberikan tidak definisi terlebihnya terus kamu itu lebih terlalu guys penelitian jika bisa mendapatkan kamu dari minggu bisa dapat kemana kamu lebih suka tentang pilihannya kamu lebih suka misalkan pengolahan dengan
susu pola penjualan itu. Dan sekarang di dalam itu posisinya ini yang masih. Jadi kalau dia bilang dari saya susu boleh diberikan seperti biasa. Karena ini betul bukan di mana mereka orang sapi kambing itu tidak. Jadi bicara tentang dia, itu harus selalu dia menjadi tempat sesuai dengan budaya. Apakah 100% diterapkan di Indonesia? Belum tentu. Karena kita budaya budaya maksudnya kamu yang apa itu bukan dalam posisi itu sudah ya itu bukan saya tapi lebihnya tidak itu lebih dalam jadi yang berarti loh si lokalnya tidak ada kan menarik jadi ya ini fokus dari yang benar-benar ini tidak menerapkan tidak fokus dan tidak visi jadi ini benar-benar dari approach pendekatan dia. Kalau militer itu bukan dari seperti dengan begini tidak. Artinya kalau menerapkan ini kalau tidak tidak menikmati video orang tidak sepenuh tidak. Oke, ada yang mau bertanya kalau dari saya nanti dalam lagi dari untuk berpensi ada lagi. Oh ya, nah sebenarnya ini nggak cuma untuk dari saja, baru cuma untuk dari sih. Tapi kalau kita mengonsumsi sayur buah ini seratnya banyak, bukan cuma tekanan darah jadi, tapi juga akan berat badannya akan berubah karena lemaknya juga rendah terus ya. Dan kalau dengan lemak saya yang bisa dengan yang perilaku satu jadi membalas yang ini kan saya katakan dari teman-teman ini tahu ya ini finansial ini komponennya ini lebih bisa dipakar betul karena ada ini yuk nanti akan menyampaikan ke klien mereka dengan tipikal seperti itu sumber daya seperti itu kemampuan finansial kebiasaan orang dan lain sebagainya itu jadi paham itu butuh pengalaman nanti nggak bisa dalam waktu kalau di buku itu punya visi kalau dengan bukti kita mengenai visi dari kita jangan mengenai karena nggak berbeda ya siapa namanya Mbak Dini terima kasih Mbak Dini siapa bagian apa Mbak bukan ya bukan so bisa diterapkan dan dia bilang beberapa rumah sakit kita tidak menggunakan teknologi geser menggantikan dia rendah dia itu sudah bagus tapi yang mau itu dulu banyak yang menggunakan dari Islam yes jadi bukan garamnya itu dikurangi tapi komponen-komponen lainnya ditambah oke monggo Mbak
Panas. Laras. Untuk menyampaikan soal TLC. Selamat pagi Pak Dio dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang menyampaikan mengenai therapeutic lifestyle diet atau TLC. Masuk ke definisi umum, TLC sendiri itu merupakan diet yang berfokus untuk menurunkan low density lipoprotein kolesterol sehingga fokusnya itu pembatasan konsumsi lemak jenuh. Kemudian untuk klaim dari TLC diet sendiri ini, selain menurunkan atau menstabilkan kolesterol, juga menjadi salah satu pencegah kanker. Mungkin bagi penderita diabetes, setelah menjalani TLC diet ini, secara tidak langsung akan lebih fokus kepada sumber makanan abadi dan whole foods. Mekanismenya TLC diet ini mendorong atau menganjurkan untuk mengkonsumsi kayak buah, sayuran, whole grain seperti jagung, oat, gandum, barley, dan membatasi konsumsi daging merah atau tinggi lemak. Lebih dikorbankan kepada ikan rendah lemak, penyebab tanpa lemak dan kulit. Selain itu, membatasi konsumsi alkohol juga dianjurkan dalam diet TLC. Kemudian benefit atau manfaat dari TLC diet bagi penderita kolesterol tinggi dan ingin untuk mengembalikan dalam keadaan normal serta memperbaiki diet secara keseluruhan, maka diet TLC ini merupakan pilihan yang tepat karena diet TLC ini fokus pada pembatasan konsumsi lemak jenuh sehingga kalau kolesterol kan juga menjadi salah satu faktor resiko penyebab penyakit jantung. Sehingga dengan TLC ini secara tidak langsung juga ada pencegahan terjadinya kecil. Sekian presentasi dari kelompok. Terima kasih. Untuk teman-teman apakah ada pertanyaan ini tentang Ada? Kalau S untuk hipertensi, kalau TLC dia dibuat untuk mengatasi. Ini juga sama. TLC itu diproduksi, dikenalkan oleh Amerika. Ya untuk mengatasi permasalahan kolesterol, penyakit jantung itu mereka menggunakan TLC. Karena di sini ada terapeutik itu menyembuhkan, memulihkan untuk pulih, memperbaiki lifestyle change. Tadi perubahan gaya hidup. So kalau gaya hidup apakah hanya makan? Tidak. Di sini tadi yang makan. Ada hal lain selain TLC kan therapeutic life change kan? Life change-nya kan hanya makanan selain kelompoknya balance dan dua kelompok kan? Satu lagi kelompok. Jadi TLC selain dijalankan dia dijalankan apa? Itu TLC itu berarti kerjaan hidup apa yang harus diperbaiki, dibuka, dikenalkan sama orang dan pulih risikonya rendah. Selain dia bisa berapa? 30 menit setiap hari. Itu sudah dikenakan, sudah dikatakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Kita dianjurkan intensitas moderat atau sedang. Berapa menit? 30 menit seminggu. Berapa? 5 kali. Karena kalau seminggu 150 menit, kalau sehari 30 menit. Terus 150 menit ada waktu lebih sedang. Baik, kita lanjutkan ke diet berikutnya. Sebelum masuk ke diet
Tadi TLC apakah ada ya? TLC juga ada ya. Dia tidak perlu gitu. Kita akan masuk lagi ke karena kita namanya ketua Gary itu guys, Gary itu maksud Gary Genesis membentuk, membuat, menjadikan. Kalau dari kata keton berasal dari format. Kalau dia keton ini ciri khasnya kira-kira dia lebih tinggi. Ada Yesus silakan dijelaskan. Tadi dan teman-teman kami dari diskusi kami dengan diet ketogenik. Untuk pengertiannya itu diet ketogenik identifikasi sebagai diet dengan asupan rendah karbohidrat itu biasanya kurang dari 20 gram per hari. Itu tinggi lemak dan protein dalam jumlah sedang untuk mencapai kondisi ketosis. Terus untuk manfaatnya itu yang pertama itu menurunkan berat badan secara signifikan. Nah, diet ini bisa menurunkan berat badan dengan cepat, itu terutama di minggu awal itu. Dikarenakan itu lebih sering mengeluarkan banyak karena tubuh mengeluarkan banyak air, lebih cenderung memakai lemak sebagai sumber energi. Terus yang kedua itu mengurangi nafsu makan. Nah, di sini orang yang menjalani diet ini akan biasanya itu sering merasa kenyang meskipun makan dalam jumlah kecil karena asupan lemak dan protein dalam tubuhnya itu cukup tinggi. Terus yang ketiga itu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengontrol glukosa. Di sini diet yang rendah karbohidrat ini terutama gula itu akan stabil sehingga ini bagus untuk mengurangi risiko diabetes. Terus yang berikutnya itu memperbaiki profil lipid. Di sini itu saat tubuh pakai lemak sebagai sumber energi sehingga tubuh akan tetap punya tenaga walaupun lagi dalam keadaan rendah kalori. Terus yang berikutnya itu menurunkan stres oksidatif. Nah, di sini itu karena HDL-nya tinggi sehingga itu bagus untuk orang yang dalam diet tersebut. Terus yang berikutnya itu untuk meningkatkan energi ekspentor itu di sini diet ini bisa membakar lebih banyak energi baik saat sedang beristirahat karena energi yang dihasilkan itu lebih tahan lama dan efisien. Terus yang terakhir itu untuk meningkatkan komposisi tubuh. Di sini itu hanya saat untuk turun berat badan, diet ketogenik juga dapat membantu mempertahankan otot dan mengurangi lemak dalam tubuh. Terus yang berikut ini ada tipe-tipe diet ketogenik. Yang pertama itu total starvation ketogenik. Diet itu merupakan diet tanpa asupan karbohidrat untuk menghasilkan ketosis. Konsumsi kalorinya pada diet ini itu sekitar kurang dari 800 kilokalori per hari. Terus yang kedua itu semi starvation ketogenik. Diet ini menggunakan daging tanpa lemak sebagai asupan kalori atau sedikit bubuk protein dengan komposisi itu kurang dari 50 gram karbohidrat. Kalori yang didapatkan dari tipe diet itu kurang dari 800 kilokalori. Terus yang ketiga itu mild hipokalori ketogenik itu tipe diet ini tidak membatasi asupan kalori. Kalori yang dikonsumsi itu berasal dari makanan biasa dan tidak ada atas protein dalam jumlah sedang sekitar dari 70-80% lemak dan kurang dari 50 gram karbohidrat. Ini untuk makanan yang dianjurkan itu seperti daging, ikan, unggas, telur, tahu, kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang almond dan kacang macadamia. Terus untuk dairy produknya itu keju, yogurt tanpa pemanis. Untuk buah-buahan berlemak seperti alpukat dan kelapa dan sedikit buah beri. Terus sayuran non patis seperti selada,
kangkung, sawi, bayam, asparagus, brokoli, mentimun, dan seledri, serta itu minyak kelapa dan juga minyak zaitun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, Suster, terima kasih. Yang maju. Oh, Ya, lepas. Ya, saya tahu. Jadi ada sesuatu di sana. Oke, yang kedua, untuk pemicu yang namanya ketosis. Ketosis itu karena dia tinggi lemak. Sebentar, cara masuknya bukan. Zat gizi utama kita, protein itu apa? Zat gizi utama kita, zat gizi utama kita yang digunakan untuk membuat energi utamanya adalah paling sederhana untuk menjadi energi glukosa. Maka otak kita lebih dulu glukosa. Ya, glukosa buat proses yang betul insulin. Tapi kalau teman-teman jangan untuk insulin itu untuk spesial otak. Jadi otak salah otak begitu insulin untuk biar glukosa. Tapi kalau kesalahan lain itu betul insulin. Itu dulu gula. Nah, kalau diet yang tipikalnya rendah karbohidrat, kira-kira produksi glukosanya banyak sedikit. Kalau glukosanya sedikit, ini maka nanti produksinya glukosa rendah. Itu terjadi hipoglikemia, ya, glukosa rendah yang terjadi adalah apa yang terjadi ketika hipoglikemia? Protein dikonversi menjadi glukosa. Namanya Gluconeogenesis. terjadi istilah namanya gluconeogenesis. Genesis tadi saya bilang kan, jadi membentuk glukosa baru dari bahan non karbohidrat, yaitu protein, apalagi lemak, apalagi nah, kali gluconeogenesis. Program dari gluconeogenesis endingnya adalah hasil akhir dari gluconeogenesis adalah hasil akhirnya proses gluconeogenesis terjadi terus outputnya adalah produk hasilnya adalah produk hasil akhirnya adalah glukosa. Ketika PHB dilakukan untuk membentuk glukosa, dan inilah yang utama. Jadi selain dari makanan, kamu gak makan, bisa terlebih dulu. Bisa karena daging itu banyak. Dan itu kan bukan menjadi glukosa. Walaupun proses farmasi itu kalau apa-apa sering sampai supaya mau dijalan-jalan sisa itu bukan bukan itu berkas itu farmasi. Karena itu tidak sampai belum beli
glikogennya udah nggak ada. Tapi sekarang ketika glikogennya nggak ada, yang dipecah adalah non glikogen, non hakiki yang disebut gluconeogenesis. Oke, kalau glikogen ada pecah, ini ada yang bicara apa? Belum apa? Aku ada yang kemarin ketika dia nggak makan, dapat glukosa. Ketika nggak ada glukosa, apa yang terjadi pada tubuh? Atau glukosa yang ini cara tubuhnya yang penting, bukan saya mau banyak-banyak apa yang terjadi ketika kamu puasa dan kamu ketika berpuasa, apakah langsung gluconeogenesis? Apa yang terjadi? Ya dipecah apa? Glikogen dipecahnya senang. Coba saya bertanya dulu, bertanya kalau kamu nggak ngerti, nggak mau. Itu kamu mengikuti. Apa ketika glikogen dipecah istilahnya? Enzim itu membentuk glukoneogenesis. Glikogen. Apakah glikogen bisa dari sekian hari sepanjang waktu sampai dia oke aja sama glikogen itu ya itu kan glikogen disimpan ini. Saya nggak tahu glikogen kamu makan ini bagian ketika bagian ada lebih dan itu sebenarnya bagian pertama disimpannya di mana? Di sel mana? Disimpan di mana? Jangan di jangan di mana dulu. Saya bentuk kabelnya ini. Dulu lagi. Glikogen disimpannya di otak. Aja nanti otak sama itu dia gampang. Hari ini yang menanya mana? Glikogen mana di sana dulu. Otaknya kita tidak akan glikogen mana di sana. Glikogen mana itu maka apakah glikogen itu bisa? Oh, ya dibaca untuk hidupmu. Kenapa itu orang dengan glikogen? Nah, glikogen itu musuh dari kita. Oh, ada batasnya. Maka kita glikogen yang harus yang dibaca itu saya dari masuk kemudian ketika glikogen ini habis yang dibaca so, karena puasa, apakah puasa lagi tidak ada sifat coba dari campur-campur yang seperti apakah kita bisa menggunakan berat-berat? Bisa. Nah, makanya puasa itu
Udara itu penghabisan itu tidak bisa kita kuasai. Tapi ketika dia berbuat yang jahat, kita dalam ini nanti mana berarti masih dengan orang tua berarti di dua bulan. Maka kita adalah kalau misalkan ada paling yang di luar bisa kan? Kalau mereka bilang di rumah yang pertama bicara bilang tapi kalau orang kita juga itu penjelasan testing ada sampai 12 bulan 14 40 10 15 8 16 saja 11 saja nanti mungkin mau kamu ketemu dengan staf presiden yang lain yang puasanya sampai orang supaya yang yang oke saya kira kalau itu kita lupa harus kalau ini pasang hari tidak mengalami karena waktunya bisnis ini namanya bisnis belum waktunya ini kamu sudah makan itu paling berubah sama kalau ini disimpan di dia ini dia cuma tahun lain sampai 200 gram miligram. Pues selain itu jangan dikonversi kita lupakan yang terjadi. Dari hasil ini adalah punya lalu dia disimpan di hektar kalau hektarnya jauh maka akan tidak ada pos yang mana aku misalnya ada di situ di sana kok bisa kamu kayak makan di pos jadi terus di mana dia tidak lemah akan tidak jadi lemah yang dibaca oleh yang bisa hasil akhirnya apakah glukosa hasil akhir metabolisme lemah tidak oksidasinya dia menghasilkan keton
Benda ketan badis. Nah, keton badis atau benda keton di ketan itu digunakan menggantikan glukosa. Tapi ada resikonya untuk orang-orang tertentu ketika dia itu banyak. Itu namanya itu akan ada risiko ketoasidosis. Ada risiko, ya. Jadi kalau kebanyakan ada risiko. Untuk bukan berarti supply overload. Supply overload. Nah, kalau bahan ketogenik proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, maka kok bahan makanannya ini berasal dari yang proteinnya tinggi, lemaknya tinggi berasal dari hewani. Maka kalau bicara dia itu bahan makanan hasil, yaitu bahan makanan hasil adalah protein hewani. Walaupun di sini ngomongnya protein yang tinggi bukan berarti dia tertentu banyak makan tahu tempe orang. Karena tahu tempe lemaknya sedikit. Dia pakainya hewani. Apakah baik jika kita banyak mengonsumsi produk hewani? Apa risikonya? Proses konten lemaknya belum tentu lemak yang baik. Bisa jadi lemak jenuh, bisa jadi tidak memutuskan, tidak sedaya itu. Lemaknya tinggi, proteinnya tinggi, maka dari bahan dan lemaknya, ya dia lemaknya lemak jenuh. Ada lemak jenuh, ada kolesterol. Ya kan? Kalau kita kebanyakan kolesterol, ya hiperkolesterol. Hiperkolesterol risikonya. Ya, proteinnya tinggi tadi disampaikan sama suster. Protein tinggi bisa menekan nafsu makan. Tahu mekanismenya? Selama ini yang kita lihat adalah yang lebih jadi yang lebih kita lihat itu ada dua. Itu bisa membentuk lines. Suatu transisi kayak program smart tersebut dengan sekarang jadi banyak produknya itu apa yang produknya juga degradasi itu bentuknya aja isinya tapi kalau protein bukan ya protein bisa bikin apa pengaruh protein yang menyebabkan dia bikin apa yang disebut protein tersebut. So kamu sadarnya dia mungkin yang seperti itu kamu ambil atau namanya seperti itu.
Jadi makanan tadi proteinnya tinggi, dia bisa makan langsung makan proteinnya. Silakan dimakan. Terus lemaknya tinggi dan tidak ketol. Nah, tidak ketol inilah yang menggantikan karena glukoz. Karena lemaknya dipakai, menurut dia ketol lemaknya digunakan untuk metabolisme sehingga kemudian atau sedikitnya itu dia ketol. Ini bisa menurunkan berat badan ini? Bisa turun berat badan? Bisa banget. Orang-orang yang berat badan itu tapi oke, karena energi paling jauh itu paling awal adalah glikogen, paling lama paling itu kita menyimpan dalam bentuk tubuh itu sudah bisa untuk sefrekuensi mungkin mencegah pembentukan protein kamu yang terus di hormon kita biasanya adalah hormon. Kalau dalam waktu lebih atau itu yang sama ini ruangan besar nih, ruangan ada bawah ini dari sini mereka paling coba kalau yang itu ini berat badannya mungkin sama lawannya dikurangi kan orang berapa jadi berat badan mungkin nggak ini maksudnya kenapa sih dari mengenai di apa kita bebas kita tidak perlu kalau kita tidak itu sudah ini apa lagi setelahnya dibuka aja itu apa namanya listnya barusan saya kasih guys list ada namanya Ornish diet. Apa Ornish? Menjadi Ornish? Siapa yang menggunakan Ornish? Hai Ornish diet. So dia itu adalah diet teman-teman. Tidak boleh membiarkan jenis. Di integrasi apakah masih dengan ini? Ya udah,
Berapa gram garam sehari? Berapa miligram natrium sehari? Di Na mana sudah maksimal 2.300 atau kadang ada 800. Nah, di bawah ini kalau dia dalam bentuk garam ini miligram dalam maksimal 5. Kalau 5 ini kalau melihat kalau 1.000 maksimal ini untuk orang yang browsing. Tapi untuk yang biasa itu cuma 1.500 atau 1.000. Masih ada lagi otakmu nggak bekerja, nggak bekerja. Orang yang bekerja, dan harus office beda lagi semangat orang. Kalau office kurang 5, kalau itu paleo paleo ini apa yang kita paleo paleo itu apa itu zaman dahulu paleo itu zaman kok dulu kan batu ini masih batu limestone. Dan zaman paleo itu pada mana buat itu sudah ada belum dilahirkan. Kalau tidak paleo itu adalah zaman purba ada konsumsi itu zaman itu pas sih ya jadi dia paleo tidak makan benar juga itu apa juga tidak mungkin katanya tidak menjelang dibakar katanya menjelang bikin roti jangan kamu bikin roti mereka itu masuk dan kita diminta untuk menerapkan diet paleo di era sekarang bisa ini mau makan dulu proses dan makanan kembali apa namanya vegan vegetarian yang jelas yang minum protein banyak vegan vegetarian itu lagi kalau masih jadi masih bisa atau masih bisa atau masih bisa
Tapi